Pernahkah kamu memimpikan tanah yang begitu kaya, hingga orang bilang isinya bisa menghidupi satu negeri? Aku, Yahya, setiap hari berjalan di atas mimpi itu. Tapi mimpi itu kini terasa seperti pisau bermata dua. Namaku Yahya. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang pemuda dari tanah ini. Tanah yang orang-orang bilang sangat-sangat kaya. Bahkan lebih kaya dari yang dibayangkan. Intan Jaya, khususnya sebuah blok tanah di sini. Dengar-dengar kandungan emasnya luar biasa, jauh melampaui tambang-tambang besar yang sudah ada. Bayangkan sebongkah tanah penuh emas yang dulunya dikelola raksasa asing, kini katanya sudah kembali ke pangkuan negeri ini. Konon, miliaran dolar tersembunyi di bawah lapisan tanah yang kami pijak ini. Jumlah yang tak terbayangkan bagi kami yang hidup sederhana dari hasil kebun dan hutan. Wow, sangat fantastis. Aku ingat betul saat berita itu merebak. Ada suara-suara dari ibu kota yang bilang, blok ini masih milik negara, belum ada izin untuk siapapun. Nada bicaranya tegas, penuh keyakinan, lega rasanya. Setidaknya ada secercah harapan bahwa kekayaan ini akan kembali untuk kami, rakyat, untuk Papua. Mungkin jalan kami akan dibangun, puskesmas akan lengkap, anak-anak bisa sekolah tinggi tanpa harus merantau jauh. Mimpi-mimpi sederhana yang kami gantungkan pada sebongkah tanah. Harapan akan masa depan yang lebih baik, tanpa harus bergantung pada belas kasihan pihak luar. Kami membayangkan sekolah-sekolah yang layak, air bersih yang mengalir lancar, dan listrik yang menyala setiap malam, bukan hanya beberapa jam sehari. Tapi harapan itu tak bertahan lama. Bisik-bisik mulai berubah jadi suara lantang. Seorang pengamat di bidang sumber daya alam muncul dengan dugaan yang menohok. Katanya, blok tanah ini yang katanya belum diizinkan ke siapapun, sudah ada yang main belakang. Sudah jatuh ke tangan entitas tertentu, tanpa proses yang transparan, tanpa melewati tender terbuka yang semestinya. Kata mereka, ini adalah pelanggaran hukum yang terang-terangan, merampas hak negara, dan yang lebih penting hak kami, masyarakat adat. Dadaku sesak, pikiranku kalut. Bagaimana bisa? Katanya milik negara, tapi kenapa ada bau-bau bagi-bagi lagi di balik tirai kekuasaan? Rasanya seperti janji manis di lidah, tapi pahit di perut, meninggalkan rasa muak di kerongkongan. Kami tidak tinggal diam. Kami tidak berdiri saja dengan tatapan kosong. Solidaritas mahasiswa dan rakyat Papua, teman-temanku, segera turun ke jalan. Aku ikut, meskipun kakiku gemetar. Di bawah terik matahari dengan suara serak, kami meneriakan satu hal. Tolak penambangan. Apa gunanya emas triliunan kalau akhirnya cuma bawa sengsara? Kami sudah banyak belajar dari pengalaman di tempat lain. Tanah rusak, sungai tercemar, hutan habis dibabat, budaya terkikis. Tapi kemiskinan tetap melilit masyarakat lokal. Tidak ada kesejahteraan yang berarti, hanya kehancuran yang nyata. Seorang wakil kami di pemerintahan daerah mendukung kami. Beliau bilang, aktivitas tambang hanya akan membawa malapetaka bagi tanah ini dan warganya. Dan aku percaya itu sepenuh hati. Mata pencarian kami adalah hutan, sungai, dan tanah ini. Bukan lobang-lobang besar yang akan menelan semuanya, meninggalkan bekas luka yang takkan sembuh. Bekas luka yang selamanya akan menganga di ruang dan waktu. Sekarang setiap kali aku memandang perbukitan hijau di kejauhan, ada campuran rasa takut dan marah yang membakar. Tanah kami ini ibarat gadis cantik yang terus diincar banyak mata serakah. Mereka datang dengan janji kemajuan, dengan embel-embel pembangunan. Tapi yang kami tahu, mereka hanya ingin menguras isinya, meninggalkan kami dengan puing dan penyesalan. Aku hanya Yahya, seorang pemuda dari Intan Jaya. Aku mungkin tidak punya kekuasaan besar atau uang banyak. Tapi aku akan terus berdiri di atas tanah ini, mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Aku tak mau kekayaan triliunan di bawah kakiku justru menjadi kutukan terburuk bagi generasiku dan generasi setelahku. Kami akan terus bersuara sampai keadilan menemukan jalannya di tanah emas ini. Ceritaku ini fiktif belaka, hanya refleksiku sebagai penulis.